dia nggak mau ya. Assalamualaikum Kang Bro, selamat pagi. Kali ini saya masih meneruskan pekerjaan Jupiter yang kemarin merubah koplingnya. Nah, hari ini dia masih berkendala di bagian saat digas dia nggak mau Kang Bro. Maksudnya saat digas besar dia apa ya, seperti telat bensin. Nah, untuk kondisi awalnya saya tunjukkan dulu ya. Sekarang akan saya coba naikkan RPM. Nah, dia nggak mau ya, dibetot, nggak spontan pun dia ngok, hilang. Nah, untuk selanjutnya langsung kita bongkar bagian karbunya Kang Bro. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Baik Kang Bro, untuk kasus karburator itu saat diputar hand gripnya tapi dia itu kayak telat bensin atau terjadi ngok, bisa kemungkinan ada dua penyebab. Kalian cek pula untuk saluran yang ke arah filter. Dipastikan untuk saluran yang ke arah filter, kalau misalkan dia nggak open ya, nggak open filter, maksudnya pakai filter lengkap sama karetnya, itu dipastikan untuk saluran-saluran tersebut lancar, nggak ada yang tersumbat, nggak ada kotoran. Kemudian untuk analisa berikutnya, ini bisa diperhatikan ya, saat hand grip ditarik, nah kemudian skep mulai terangkat, di sana terlihat Kang Bro kepala nozzle ya, kepala nozzle itu nah cukup tinggi. Nah, putaran segini artinya bensin yang menyembur melalui celah-celah antara jarum skep dan kepala nozzle itu masih kesangkut oleh skepnya. Nah, segini itu baru bahan bakar akan masuk ke ruang bakar. Artinya terjadi ketelatan atau keterlambatan. Kayak gini ya, misalkan ini ditarik. Nah, segini ini masih nyangkut. Padahal sudah mulai terangkat untuk jarum skepnya. Pada saat jarum skep mulai terangkat, maka BBM pun sebenarnya juga sudah keluar. Namun untuk masuk ke ruang bakar itu terjadi ketelatan atau terlambat. Nah, ini baru plong ya. Pas ya gasnya itu ya. Oke, yang perlu diperhatikan Kang Bro, saat mengatasi karbu dipetot sentak mendadak nggak mau, itu yang diperhatikan di bagian ini ya, jarum skep, kemudian main jet, nozzle dan kepala nozzle ini. Di area situ ya yang diperhatikan. Kalau pilot jet itu cuma untuk start awal dan putaran langsam saja. Dan misalkan terjadi kasus busi selalu hitam, itu juga di bagian pilot jet rata-rata yang bermasalah. Nah, sekarang kita bongkar bagian karbunya, kita lihat dalemannya. Mungkin saja ini bisa karena cuma tersumbat oleh kotoran, bisa saja Kang Bro, di bagian main jet.
ras. Ini tipe karbu lama ya, bukan kepunyaan Jupiter Z ini ya, nggak ada ACV-nya, model VGR lawas. Sudah kita nanti cek main jet, pilot jetnya ukurannya berapa. Oke, kita bersih-bersih dulu. Oke Kang Bro, untuk proses bersih-bersih sudah selesai. Kita lanjutkan ke analisa berikutnya ya. Untuk karbu ini ada beberapa bagian yang perlu dibenahi atau diperbaiki Kang Bro. Yang pertama ya, tadi untuk bagian mangkok karbu sempat terjadi rembesan ya. Ya meskipun ini bukan permasalahan utama, tapi saat kita melakukan perbaikan Kang Bro, apa-apa yang membuat motor bagian komponen tersebut kurang dari hasil akhir nanti jadi kurang maksimal ya. Jadi kayak ini contohnya ya, bagian mangkok karbu itu rembes, sebenarnya tidak berpengaruh ke gas-gasan motor itu juga enggak, cuma kan harus kita betulkan juga. Nah ini untuk bagian o-ringnya ya sudah mengeras dan sudah lempes seperti ini. Kalau misal ada diganti Kang Bro, tapi kalau misalkan nggak ada penggantinya, bisa ditambahkan seal tip di sini ya, di alurnya sini kasih seal tip, kemudian untuk o-ring yang lama dipasang kembali ya. Kalau bisa sih hindari pengeleman, lebih baik menggunakan seal tip tadi yang saya bilang. Nah ini ada penggantinya ya, saya punya stok. Nah ini nanti kita ganti. Kemudian untuk berikutnya Kang Bro, di sini saya lihat untuk selang pembuangan ini ditutup Kang Bro. Nah ini ya. Nah ini kalau misal terjadi tumpahan kelebihan BBM di mangkok karbu, maka untuk BBM akan masuk ke ruang bakar dan itu akan mengakibatkan motor mogok. Atau pada saat mesin menyala kemudian terjadi banjir, namun karena saluran pembuangan ini ditutup mati, maka motor akan berbuat karena kelebihan bahan bakar ya. Stok yang melimpah tadi akan masuk ke manifold dan masuk ke ruang bakar sehingga akan menyebabkan berbot. Nah ini nanti akan kita lepas saja ya, nggak usah dikasih selang atau mau diganti selang yang lain nggak masalah, yang penting selang ini itu nggak buntu, tidak buntu. Nah untuk selanjutnya tadi bagian nozzle ya, ini model nozzle-nya itu berbeda dengan kepunyaan Jupiter. Jadi ini langsung modelnya. Kalau kepunyaan Jupiter kan model terpisah seperti ini Kang Bro ya. Ini kepala nozzle, kemudian nozzle bagian bawah juga ada, saya kasih contoh. Mana ini? Nah ini ya kalau kepunyaan Jupiter seperti ini, dan ini sambungan nozzle-nya yang di atas, kepala nozzle-nya kayak gini ya kalau kepunyaan Jupiter. Nah kalau ini langsung ya. Ingat setiap servis atau perbaikan, bagian lubang-lubang ini Kang Bro, ini harus dibersihkan benar-benar bersih, dan usahakan dari setiap lubang yang ada itu harus bersih, plong, nggak ada yang mampet. Lubang-lubang kecil ini Kang Bro ya, lubang-lubang kecil ini semua harus plong. Nah seperti itu. Selanjutnya bagian yang perlu dibenahi kembali di bagian cuk, saya temukan Kang Bro, cuk ini tanpa ada penekan pernya dan tutup. Kita akan kasih tambahan per sebagai penekan piston cuk ini supaya tetap mapan di tempatnya, dan kita kasih tutup. Ini ya untuk per yang sudah saya sediakan. Jadi di sini nanti Kang Bro. Untuk cuk sudah dinonaktifkan. Nah ini dikasih per. Nah nanti dipasang penutupnya. Ini penting Kang Bro, hal-hal sepele semacam ini penting. Ternyata banyak komponen yang tidak lengkap di karbu ini atau perlu dibenahi. Nah selanjutnya langsung kita pasang saja dulu ya. Untuk bagian ini tadi sempat bergerak tebal dan saya belum sempat
untuk menggantinya. Maksudnya saya tidak ganti dulu, saya pasang lagi saja, nanti untuk hasil kayak apa ya. Kita masukkan untuk nozzle-nya, kemudian disusul mindjet. Mindjet. Baik Kang Bro, posisi karbus sudah terpasang, kita tinggal menyalakan ya. Nanti kita sekaligus setting untuk setelan udaranya. Untuk karburator ini tidak ada penggantian bagian pilot jet ataupun main jet. Cuma tadi kita tambahkan bagian penekan piston cuk, per, dan penutupnya. Lalu kita ganti o-ring, tutup mangkok karbunya. Dan ini sudah nggak ada rembesan, kering Kang Bro. Kemudian untuk selang pembuangan tadi sempat dibuntu, kita lepas saja ya. Kalau mau dikasih selang, kasih selang lagi bisa, gunakan selang yang seukuran dengan pipa lubang pembuangannya. Yang penting jangan dibuntu ya, untuk menghindari saat terjadi banjir
BBM masuk ke ruang bakar kayak gitu ya. Nah sekarang kita coba nyalakan. Ini untuk posisi karet filter sudah saya pasang Kang Bro ya. Untuk putaran setelan udara saya tidak menghitung Kang Bro. Kita cari saja RPM tertingginya. Nah, lalu sesuaikan untuk langsamnya di setelan gasnya sini. Oke, sekarang kita coba betot gasnya ya. Oke ya, untuk gas-gasannya itu jauh lebih baik dari sebelumnya Kang Bro. Jadi untuk motor ini cuma membersihkan saja dan kita sesuaikan ulang setelan udaranya. Kemudian dari awal sebenarnya untuk karbu ini sudah tidak dipasang filter atau open filter. Nah sekarang sudah saya pasang karet filter dan top filter sudah berfungsi kembali. Oke ya, dan untuk gas-gasannya itu lebih enak disentak, dia mau nggak ngok lagi. Oke, demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share, serta subscribe buat yang belum subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.